Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang dalam ibadat Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum ibadat dimulai, kami mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Perayaan Ekaristi Malam Paskah akan diadakan 3 kali, yaitu pukul 14, pukul 18, dan pukul 22. Misa dibabakan pukul 17. Novena Kerahiman Ilahi hari kedua akan diadakan pada hari Sabtu pukul 17.30, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Demi ketertiban bersama, dimohon umat mengikuti arahan petugas. Selama berada di area gereja, umat tetap melaksanakan protokol kesehatan. Penerimaan berkat untuk anak-anak akan diberikan bersamaan dengan komuni oleh pordiakon atau pastor. Umat dapat memasukkan dana Paskah di kotak merah yang sudah disiapkan panitia di pintu keluar setelah ibadat. Pada saat meninggalkan gereja, umat dimohon untuk tetap menjaga suasana hening, merenungkan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita ciptakan suasana hikmat dengan mengartikan semua alat komunikasi selama ibadat berlangsung. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita karena Ia adalah Allah manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun maut sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Dan jelas bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini kita penuh rasa syukur dan gembira. Upacara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ibadat sabda untuk menghidupkan iman kita akan kekuatan wafat Yesus, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian kita pada salib sebagai sumber kebahagiaan, dan komuni untuk memberikan kesempatan kepada kita memetik buah salib. Ibadat akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Septiandika, SCY. Kini marilah kita awali ibadat ini dengan suasana tenang dan hening. Umat dimohon untuk berdiri dan menyambut imam dan para petugas liturgi.
Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semaraknya tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang mati. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang benar sebagai milik-Nya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena kehadilan-Mu, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya.
asa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpuji
kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan dihayunkannya pedang pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa."
Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari murid-Nya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu,
supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, hal ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya?" Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, "Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini." Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" lalu Yesus menyahut, "Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya." Pilatus berkata, "Apa itu kebenaran?" Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini?"
Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus dan sehelai mantel ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini." Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." ketika imam-imam kepala dan penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia." orang-orang Yahudi berkata, mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau berbicara kepada aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, mendengar itu Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani.
Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu." para imam kepala menjawab, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah
Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, Ia berkata, Selesailah sudah. Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa Ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang Dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus
supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil memubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, Bapak, Ibu, teman-teman muda, para suster dan frater yang dicintai Yesus, selamat sore. Berkah dalam. Mari bersama kita sejenak merenungkan yang kita rayakan hari ini. Saya masih ingat bahwa masa kecil saya tidak sangat-sangat bahagia, terutama berkaitan dengan iman, terutama berkaitan dengan salib. Saya punya pengalaman yang tidak begitu enak dengan teman-teman saya. Ketika masih kecil, ada banyak dari antara mereka, karena kebetulan tidak banyak orang Kristen di tempat kami, maka ada olok-olok atau sekarang bahasanya
bulian gitu ya, membuli. Dia mengatakan dengan nada-nada yang kayak sinetron Judas begitulah ya, anak-anak kecil. Wih, orang Kristen itu kalau mati nanti disalib. Wah, itu. Orang Kristen nanti kalau mati medeni, menakutkan. Kalau mati nanti dipentang, kayak Yesus. Saya masih anak kecil begitu, tidak nyaman dengan itu dan bagi saya itu menakutkan, serem. Anak kecil tapi juga sudah tahu serem. Dan saya yakin saya tidak tahu dengan baik bahwa saya sudah mengerti salib itu. Saya heran bahwa apakah saya takutnya karena saya tahu salibnya adalah punya konsekuensi, atau takutnya saya itu oleh karena yang lain. Ternyata begitu saya dewasa, sebagai seorang anak memang ini menakutkan untuk saya. Dengan dikatakan bahwa nanti kalau orang Kristen itu mati, itu akan disalib. Itu menakutkan untuk saya dalam kondisi situasi seperti anak, sebagai anak. Tetapi ternyata takutnya saya itu justru bukan karena soal salibnya. Saya lalu berpikir-pikir saya takut karena apa? Ternyata takutnya saya itu hanya oleh karena cara mereka mengatakannya itu loh. Pakai mimik yang sama sekali nggak enak blas. Sambil judes dan lambenya itu bibirnya diangkat sedikit itu kan. Mirip-mirip sinetron Janjelai banget. Ini nggak enak banget untuk anak itu ya. Jadi metentang-metentang begitu udah nggak enak. Jadi ternyata saya takut bukan karena salibnya, karena saya yakin saya nggak mudeng apa itu salib, saya yakin. Tetapi bahwa tindakan mereka, mimik mereka, ekspresi mereka mengatakan tentang itu yang menyeramkan. Oh ternyata ini toh yang bikin saya itu ngeri, takut. Nah saudara-saudari yang terkasih, saya kira memang secara spontan ini ya. Kalau kita merenungkan salib, maka yang ada dalam benak kita adalah sesuatu yang negatif. Ketika kita secara spontan memikirkan salib Kristus, secara spontan maka yang muncul adalah sesuatu yang negatif dalam tanda petik. Nadanya positif dan tidak negatif dan tidak positif. Maka kalau tentang salib kita sudah berpikir negatif, jelas bahwa ungkapan-ungkapannya juga itu negatif nada-nadanya. Pernah beberapa umat datang pada saya lalu minta doa. Moh, tolong dong, saya lagi dapat salib itu ya. Saya pikir dapat apa? Dapat salib. Tolong dong didoakan. Nah, udah negatif. Mau tolong dong Romo, ini saya lagi berat-beratnya mikul salib. Nah, makin jelas bahwa salib selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tidak enak, tidak menyenangkan. Dan dari sana maka memang sulit untuk menggambarkan bahwa salib itu ada sesuatu yang menggembirakan. Dalam salib itu susah digambarkan bahwa di sana ada sesuatu yang menyenangkan. Ada sukacita dan bahkan apalagi memikirkan bahwa di balik salib ada keselamatan. Makin susah. Karena memang orang langsung berpikir negatif. Ungkapannya pula lalu diikuti dengan ungkapan yang negatif juga seperti tadi saya katakan. Orang akan bicara salib maka di saat yang sama dia akan berbicara tentang penderitaan. Orang akan berbicara tentang sesuatu yang tidak enak. Kalaupun tidak diungkapkan paling tidak itu dirasakan. Salib itu enggak enak. Maka pasti tidak ada bayangan bahwa dalam salib itu ada buah-buah. Tadi dalam pengantar dikatakan dalam komuni nanti kita akan mencoba memetik buah penebusan. Nah ini sama. Dalam salib kita semestinya bisa memetik buahnya. Tetapi ternyata kita cukup sulit untuk melihat di dalam salib atau di balik salib itu ada buahnya. Karena memang sudah tertutupi sesuatu yang tidak enak dan negatif. Maka pertama saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga kembali kita disegarkan dan diteguhkan sekaligus diyakinkan bahwa melalui salib kita akan memperoleh buah kehidupan. Bahwa melalui salib Kristus itulah yang pagi tadi didoakan dalam novena untuk teman-teman komunitas kerahiman, dilanjutkan dengan jalan salib, lalu teman-teman muda memperagakannya dalam visualisasi pasio, tablo. Hari ini kita akan penyembahan salib.
kita akan diteguhkan kembali bahwa melalui salib Kristus itulah kita akan memetik buah penebusan, memetik buah-buah kehidupan, yaitu keselamatan, yaitu buah pengampunan. Itulah buah salib Kristus. Ada penebusan, ada pengampunan, dan jelas salib itu tanda keselamatan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dalam pengalaman keseharian, salib itu pasti datang sendiri. Maka jelas rumus umumnya tidak perlu kita cari salib, tidak. Dalam keseharian itu datang sendiri. Tidak perlu kita cari karena memang penderitaan dan tantangan sebagai orang beriman, tantangan itu selalu menyertai orang yang masih hidup sebagai pengikut Kristus. Selalu ada. Dan mari kita anggap wajar-wajar saja bro, santai saja. Karena memang konsekuensi pengikut Kristus ya itulah penderitaan dan tantangan. Karena apa? Tuhan kita sendiri juga sudah merasakan itu, mengalami itu. Cuman dia tidak stop pada salib dan derita, masih ada kelanjutannya, ada Paskahnya. Jangan lupa prosesnya nggak berhenti pada Jumat Agung. Ada nanti peristiwa keselamatan, kebangkitan dalam Paskah. Maka yang terpenting adalah mari yang kedua ini kita belajar sungguh-sungguh untuk belajar pada Yesus. Karena memang salib itu selalu ada dan menyertai. Mari kita belajar pada Yesus, belajar apa? Belajar tentang kesetiaan. Mari kita belajar tentang ketaatan juga. Kita taat dan setia untuk memikul salib. Mari kita berdoa di bawah salib Kristus. Salibnya memang kecil, belum buat yang baru. Nanti kita akan menyembah salib itu. Dan di rumah Anda pun punya salib-salib itu. Mari kita belajar dari Yesus berdoa di bawah kaki salib. Dan tidak perlu kita bicara banyak di bawah kaki salib, tidak perlu. Diam saja dan kita memandang salib Kristus. Dan di sanalah kita akan menemukan, kita akan belajar. Supaya kita bisa memikul salib, kita akan belajar ketika kita memandang salib tanpa omong banyak, kita akan belajar tentang kasih yang tulus. Kita akan belajar dari sana tentang pengampunan yang tulus. Kita akan belajar tentang kesetiaan. Di sana, dalam pandangan kita ke arah salib, kita akan memperoleh kekuatan untuk memikul salib kita masing-masing. Versinya beda, tetapi jelas poinnya sama. Dalam memikul ada kesetiaan dan ketaatan. Ada ketulusan, ada cinta, ada pengampunan. Maka mari saudara kita bawa seluruh permenungan kita dalam Tri Hari Suci ini sampai kita nanti sungguh-sungguh merayakan Paskah Kristus dengan sukacita. Mari kita punya harapan bahwa melalui salib kita juga akan dibangkitkan bersama Kristus yang mulia. Kesetiaan dan ketaatan itu menjadi indikasi utama dan mutlak sejauh mana kita akan menerima mahkota kemuliaan. Makin setia, makin taat, maka kemudian kemuliaan juga akan disediakan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita sampaikan doa umat secara meriah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah. Berdirilah.
Allah yang maha kuasa dan kekal dalam diri Kristus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang maha kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan penuh kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan segenap umat beriman. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa-doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak angkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu,
supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga menemukan jalan keselamatan. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami pun menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mereka melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang, khususnya para pemimpin negara Rusia dan Ukraina yang saat ini belum mencapai kesepakatan damai. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, khususnya pemimpin negara Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berperang,
Semoga berkat bantuan-Mu dunia terhindarkan dari perang yang semakin besar, dan dengan rahmat-Mu dapat tercipta kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian, kedamaian, dan kebebasan beragama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dan kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, melindungi para korban perang yang harus mengungsi keluar dari negaranya, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kegetiran hidup seperti para korban perang di Ukraina dan Rusia boleh mengalami pembebasan karena belas kasih-Mu yang memerdekakan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, kita sekarang persiapkan batin untuk penyembahan salib suci. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud Saudara-saudari terkasih, pada saat penghormatan salib, umat dapat menyembah atau mencium salib dengan tetap memakai masker. Terima kasih.
mati untuk dosaku. Lama ku pandang, jiwaku kagum dan tenang. Anak domba Allah yang duka lara, dengan cinta kau menebus dosaku. Kalvari mulia, kemenangan jaya, dicipta sejak semula, rencana agung Tuhan Esa. Di bukit sepi kelabu, kulihat penebus dari Kalvari. Dikala gelap telah tiba, dendam benci menjelma, wafatlah dia seorang diri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Saudari-saudaraku terkasih, inilah anak domba Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
bagai mentari, menyapa alam kasih ilahi, menyapa kita. Tuhan yang selalu menyapa kita dengan kasih-Nya yang paling indah, yang tak mau seorang pun binasa, namun berbahagia. Apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Bukan dirimu untuk sesama, bukan hatimu untuk mencinta, mulut tanganmu untuk selamatkan yang tersesat. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Indahnya alam, pesona cintanya, hati nurani, gemas suaranya, lewat sesama, yang menderita kasih ilahi, menyapa kita. Dengarkanlah getar sapaannya, lembut halus menggema di kalbu, yang menyapa lewat sesama, yang menderita. Hai
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup dengan penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil berharap kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.